warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Rahmawati Sulistianingrum, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Kudus. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Latar belakang dari aksi nyata filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, dan budi pekerti. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, saya merasa senang dalam mengikuti dan mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dapat lebih memahami terkait dengan pendidikan yang berasaskan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dapat menjadi bagian dari agen perubahan pendidikan yang berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dapat merefleksikan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan dan dapat menemukan banyak perubahan dan inovasi dalam pembelajaran dari konsep menuntun. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, mengubah cara pandang dan berpikir saya terhadap aspek pembelajaran, terutama kepada siswa yang menjadi subjek belajar. Yang kedua, dari kata menuntun, menjadikan saya sadar bahwa dalam belajar tidak hanya terpaku pada perolehan nilai atau angka, tetapi harus memperhatikan proses atau usaha yang dilakukan. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran, saya mulai terbuka akan menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih bervariatif. Sebelum saya memaparkan kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya akan memaparkan deskripsi tentang aksi nyata yang telah saya lakukan. Di antaranya yang pertama, pada usia sekolah dasar, siswa masih suka bermain dan berpikir kontekstual. Penerapan pembelajaran di kelas diupayakan dengan hal-hal yang menyenangkan, sehingga pembelajaran mudah diterima. Salah satunya menggunakan model pembelajaran yang kontekstual. Yang kedua, menetapkan pembelajaran yang bervariatif, sehingga pembelajaran dapat berpusat pada siswa dan guru sebagai pamong untuk menuntun dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa merasa kurang fokus dan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga saya menggunakan pembelajaran yang bervariatif dan menggunakan media konkret dan kontekstual agar memusatkan perhatian siswa dan siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Dan yang keempat, ketika melaksanakan pembelajaran yang kolaboratif, maka akan membentuk sikap gotong royong dan menghargai kebersamaan terutama dalam kelompok. Setelah mengetahui deskripsi aksi nyata, berikut adalah tujuan dari aksi nyata itu sendiri. Yang pertama, untuk memupuk kebiasaan terhadap budi pekerti yang menerapkan kebiasaan dalam bentuk catatan baik seperti pembiasaan salam salim, berdoa sebelum belajar, menjaga lingkungan, dan peringatan keagamaan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang menarik, bervariatif, dan berpusat pada siswa. Yang ketiga, menciptakan sikap saling gotong royong dalam pembelajaran. Dan yang keempat, pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zaman melalui sistem digital. Berikut adalah aksi nyata di kelas dan implementasi dari modul 1.1 yang telah saya lakukan. Berikut adalah testimoni teman sejawat dan murid. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suwarwati. Saya guru kelas 1 di SD 4 Sadang, sekaligus teman sejawat Ibu Dinar. Saya akan memberikan testimoni terhadap proses belajar yang dilakukan Bu Dinar di SD 4 Sadang. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan sudah menarik bagi anak-anak dan sudah bervariasi. Sudah menggunakan alat-alat teknologi dan belajar sudah berpusat pada siswa. Sehingga siswa merasa senang dan bersemangat dalam belajar. Semoga Bu Dinar tetap semangat dan tambah kreativitasnya bagi anak-anak di SD 4 Sadang. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natul. Nama saya Sila. Saya akan menyampaikan perasaan saya ketika diajar oleh Bu Dinar. Saya merasa senang karena dalam pembelajaran saya diajak untuk praktek langsung, sehingga saya seperti bermain tetapi saya tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan aksi nyata, hasil yang saya dapatkan yaitu yang pertama, siswa akan menerapkan pembiasaan salam-salim dari penerapan 5S. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, terbentuknya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang keempat, menumbuhkan nilai karakter siswa. Demikianlah hasil pemaparan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam semangat, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.